Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara gerak dasar dari bonsai yang kita desain dari hasil cangkokan atau stekan. Nah, sebelumnya kita berbicara stekan dan cangkokan. Kita memanfaatkan cangkokan hanya 2 baris mata tunas sehingga menghasilkan karena anting putri mata tunasnya berlawanan kiri dan kanan, menghasilkan 4 mata tunas. Dan di sini mata tunas yang satu udah saya buang sebelumnya, tinggal 3 batang tunas yang terpelihara. Nah, gerak dasar di sini yang pertama kita memecahkan menjadi 2 cabang utama. Nah, berarti yang ini kita buang. Menjadi 2 cabang utama dengan luka V yang sama besar dan membentuk huruf Y, letter Y. Dan ini kebetulan dia batangnya udah sangat subur dan udah tidak mungkin dilakukan pengawatan. Nah, sebaiknya di sini kita lakukan pemotongan untuk meneruskan gerak dasarnya. Kita ambil 1 mata tunas yang akan kita biarkan tumbuh untuk dirawat untuk meneruskan gerak cabang utama nantinya. Nah, udah kita lakukan pemotongan. Ini batang, kita merawat 2 cabang utama dan dengan luka Y yang sama besar. Nah, ini akan diteruskan nanti dengan 1 mata tunas. Di sini juga yang akan kita beri gerak dengan menggunakan kawat nantinya. Berarti ini 1 gerak dasar udah kita coba lihatkan untuk sebagai pilihan kita melakukan pembuatan bonsai dari bahan stek dan cangkokan nantinya. Nah, yang kedua ada pilihan kita memilih cangkokan yang udah atau stekan yang udah mendapatkan posisi Y seperti ini, pecah cabang utama. Dan keuntungannya mendapat posisi Y atau pada percabangan seperti ini, kita tidak menutup luka pada pecah cabang utamanya. Terus di sini juga kita ini merupakan alternatif kedua yang dapat kita lakukan. Dan di sini di awal kemarin udah kita kasih gerak, cuman di sini ada saya rubah sedikit. Yang awalnya ini memakai mata tunas yang sejajar, saya mengambil mata tunas yang bawahnya akhirnya. Terus juga di sebelah sini dipecah menjadi 3 cabang yang udah dirawat. Nah, ini sebelum kita lakukan nanti pembersihan akar-akar yang tidak dipakai untuk kegiatan selanjutnya, ini sebaiknya kawat-kawat yang udah memakan batang-batang tunas sebaiknya dibuka dahulu. Tadi ini salah satu juga pilihan alternatif dari membuat gerak dasar dari bahan stekan cangkokan yang berbentuk cabang pada pilihan cangkokan stekan kita dapat melanjutkan pecah 2 seperti ini atau pecah 3, kita combine sehingga dia membentuk suatu gerakan dasar yang akan kita jadikan bonsai nantinya. Nah, yang ketiga pada bahan yang mata tunasnya sebelumnya ini ada 2 mata tunas berpasang-pasangan. Nah, ini udah saya bentuk menjadi 3 cabang utama, tetapi yang di belakang dengan pahatan lebih besar, tapi bukan tujuannya untuk meneruskan batang, tapi ini adalah pecah menjadi 3 cabang utama. Nah, ketika kita pertahankan ini menjadi meneruskan batang, ini terjadi terminal seperti crossing atau tanda plus, dan ini akan terjadi pembengkakan di sini, akan mengurangi nilai
bonsai yang akan kita bikin nantinya. Nah, ini salah satu alternatif, berarti udah ada 3 alternatif yang kita buat. Nanti silakan rekan-rekan sahabat memilih bahan bonsai, bahan cangkokan atau stekan akan diarahkan ke arah yang bagaimana gerak dasarnya nantinya. Di sini ada yang keempat, saya memberi alternatif pilihan gerak dasar, dan ini sebelumnya ada 2 tingkatan mata tunas. Di sini berpasang-pasangan sebelumnya. Nah, di sini kita pakai yang atas sebelah kanan, yang kiri sebelah bawah, tetapi berbeda fungsi. Nah, yang ini kita pakai untuk meneruskan gerak batang, yang ini pecah cabang utama. Jadi di sini terjadi V yang tidak sama besar. Oke, ini juga menjadi salah satu pilihan alternatif untuk kita melakukan gerak dasar pada bahan stekan, hasil stekan atau cangkokan. Di sini alternatif yang kelima, kita hanya memanfaatkan 1 batang tunas untuk meneruskan gerak batang, dan ini nanti diharapkan terjadi penutupan kambium yang baik sehingga terjadi gerak miring ke kanan, dan ini bisa dipakai untuk bahan alternatif bonsai kita dengan gaya literati, slanting atau basket nantinya. Itu silakan ke selera masing-masing. Nah, ini salah satu alternatif yang dapat kita berikan pilihan nantinya dari bahan stekan atau cangkokan kita. Di sini kebetulan yang keenam alternatif pilihannya, di sini kebetulan ada 3 mata tunas yang sejajar dan dapat kita pakai ke 3-nya, dan di bawahnya ada salah 1 mata tunas yang juga kita dapat pakai untuk cabang utama yang ada di bawahnya. Dan di sini kita memilih arah depan dari sini. Ini juga dapat pengecilan. Ini juga target saya akan dijadikan mame karena tingginya tidak lebih dari 5 cm dan ada 10 cm ring untuk pengerjaan percabangan hingga perantingan nantinya. Ini juga bisa menjadi alternatif pilihan, dipecah menjadi 4 cabang utama. Oke, di sini kebetulan juga mata cabangnya selisih tingginya tidak, mata tunasnya selisihnya tidak terlalu jauh. Kita dapat langsung nge-V sama besar di sini dan langsung mengambil turunan ke batang tunas yang di bawahnya sehingga terjadi 3 cabang yang hampir sama tinggi, dan ini juga termasuk bisa menjadi salah satu pilihan pembuatan gerak dasar dari bonsai yang akan kita bikin dari bahan stekan atau cangkokan. Nah, semakin besar stekan atau cangkokan yang kita ambil, biasanya mata tunas akan semakin rapat dan kita dapat memilih semakin banyak pilihan untuk melakukan pembuatan gerak dasar nantinya. Oke, di sini juga ada pilihan dari cangkokan pada cabang, tetapi mungkin dia tidak letter Y simetris, ada cabang 1 ke depan, dan ini meneruskan gerak batang. Nah, di atas batang kita pecah menjadi 2 cabang utama, dan yang bawah cabang yang udah dapat sebelumnya kita pecah menjadi 2 cabang. Terus di sini juga ada 1 mata tunas yang kebetulan tingginya tidak sama. Ini juga dapat kita pakai, kita manfaatkan untuk memperbanyak percabangan di sini sehingga bonsai kita akan lebih baik dan lebih cepat penuh dalam percabangan dan perantingan nantinya. Oke, lanjut ke bahan ini juga ada 3 batang tunas yang sama tinggi dan 1 di bawahnya. Kita dapat memanfaatkan keempat batang tunas ini, dan ini sangat memungkinkan di pohon-pohon tropis seperti beringin pecah sampai 4 cabang utama, dan ini juga dapat menjadi alternatif salah satu pilihan dari gerak dasar bahan bonsai yang kita buat dari stekan dan cangkokan. Nah, ini juga ada contoh bahan stekan atau cangkokan yang pecah
kita udah mendapatkan dua cabang utama di awal karena kita memposisikan cakokannya atau stekannya pada letter Y. Nah, di sini kita agak berbeda. Di sini ini meneruskan gerak cabang utama dan ini pecah cabang satu sehingga terjadi V yang tidak sama besar. Nah, di sini cabang yang ini juga terjadi V tapi sama besar dan ini dipecah menjadi dua cabang dari cabang utama. Oke, di sini juga dapat kita melakukan pilihan dari bahan stekan atau cakokan kita yang kita mendapat dua baris mata tunas dan di sini yang udah saya buang satu. Nah, ini tinggal 3 mata tunas ya, batang tunas yang udah dirawat. Di yang atas kita bisa V sama besar untuk pecah cabang utama dan yang ini juga kita rawat dan kita akan manfaatkan nantinya untuk pecah cabang utama tapi tidak sama tinggi. Ada space yang lumayan tinggi sekitar 4-5 cm yang menjauhkan jarak antara cabang utama di bawah dan cabang utama yang atas. Oke, demikian tadi ada beberapa contoh yang dapat kita jadikan pilihan untuk gerak dasar pada bahan bonsai dari bahan cangkokan dan stekan yang kita pilih sebelumnya, dan ini menjadi ada beberapa pilihan sesuai dengan keadaan bahan kita dan selera kita nantinya. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.